Malam Ibu. Seperti kesepakatan kita ya, alhamdulillah kali ini kita bisa bertatap muka. Waktunya. Apa sih yang akan diobrolkan Bapak pada hari ini? Iya. Baik Bu, begini Bu, saya kan sekarang itu sedang tahun pelajaran ini ya Bu ya, 2022, 2023 itu saya mendapatkan tugas itu mengajar kelas 4 ya Bu ya, di mana kelas 4 saat ini di sekolah saya harus menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ternyata perangkat mengajar, kemudian prota, promesnya itu semuanya berbeda, Bu, dengan yang kurikulum 13 gitu. Nah, yang dulu ada RPP seperti itu, sekarang namanya modul ajar. Dulu ada KD, sekarang ada apa itu ya? CP apa ya Bu ya? Capaian pembelajaran. Oke, pembelajaran. Dan semuanya ya kalau menurut saya sih hampir semuanya berbeda seperti itu Bu. Nah, terkait dengan modul ajar ini Bu khususnya Bu. Hmm, Saya itu merasa kesulitan dalam mempersiapkan modul ajar yang setiap hari harus saya susun, yang kemudian pagi-paginya saya pakai sebagai perangkat untuk mengajar begitu Bu. Itu yang ingin kita bicarakan Bu ya, untuk kita selesaikan seperti itu, apa yang harus nanti saya lakukan kayak gitu Bu. Gitu. berarti ada kesulitan ya. Iya Bu. Bapak, Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapat dari percakapan kita sekarang ini, Pak? Eh, ya begini, ya yang ingin saya dapatkan itu ya tentunya Bu ya, solusi lah atas permasalahan saya tadi ini, di mana saya itu harus membuat modul ajar yang baru, kemudian yang besok pagi saya harus gunakan seperti itu sebagai panduan saya mengajar. Intinya RPP yang baru semuanya seperti itu, Bu. Kalau di Hmm, kurikulum Merdeka, kurikulum 13 kan dulu sudah banyak contoh-contoh RPP ya, Bu ya. Nah, ya. untuk modul ajar ini kan kayaknya masih masih jarang sekali. Adapun katakanlah contoh gitu, tetapi materinya itu ya tidak sama dengan yang ingin saya ajarkan kayak gitu tuh. Gitu. Oke, oke. Kalau begitu, menurut pengamatan Bapak sendiri, sebetulnya modul ajar itu apa? Pengetahuan saya yang namanya modul ajar sih ya, ya hampir sama lah ya kayak semacam RPP seperti itu. Suatu perangkat katakanlah yang kita gunakan sebagai panduan kita dalam mengajar di kelas seperti itu tuh. Itu ya gambaran saya seperti itu secara secara umumnya, intinya ya kalau mungkin kalau dulu namanya RPP kayak gitu, sekarang jadinya berubah jadi modul ajar istilahnya begitu tuh. Itu pemahaman saya tentang modul ajar gitu. Oh, berarti ya sebetulnya Bapak ya sudah sedikit memahami apa itu modul ajar ya. Iya, betul, Bu. Cuma masih ini dalam menerapkan cara membuatnya yang masih kesulitan seperti itu tadi ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Misalnya nih, kalau dalam bentuk skala angka menurut Bapak, misal di angka 1 sampai 10, itu kira-kira Bapak berada di angka berapa? Ya, karena saya sendiri juga memahami modul ajar itu mirip kayak RPP, artinya kayaknya sih ada persamaan seperti itu ya, Bu ya. Mungkin saya Hmm. berada di angka 5 Bu. Saya berada di angka 5 ya. Itu. Jadi Angka 5. iya betul, angka 5 karena bayangan saya ya modul ajar itu dulunya RPP yang kemudian istilahnya dirubah seperti itu, Bu. Jadi saya yakin ya saya berada di posisi 5 seperti itu. Eh, Kira-kira kepingin menaikkan di angka berapa? Ya karena ini merupakan barang baru juga ya, apa ya, pengetahuan baru gitu ya Bu ya. Kurikulum Merdeka ini ya setidaknya nanti saya itu akan berubah atau katakanlah naik di angka 8 Bu. Ya syukur-syukur nanti bisa lebih ya, tapi ya setidaknya di angka 8 lah dengan keterbatasan informasi modul ajar yang baru itu seperti apa kayak gitu Bu. Oke. Tapi tentunya tidak mudah ya Pak ya. Pasti Ya. akan ada hambatan. Nah, kira-kira itu
solusinya bagaimana untuk Ya, mengatasi hambatan tersebut? ya karena saya sebagai guru kelas 4, katakanlah di sekolah saya yang menerapkan kurikulum merdeka kan baru 2 kelas ya, Bu, ya, kelas 1 dan Iya. kelas 4 seperti itu ya, mungkin, saya akan berupaya untuk katakanlah berkolaborasi mungkin ya, Bu, ya, dengan rekan-rekan guru yang lain meskipun mungkin, saya harus berkolaborasinya dengan bukan hanya dengan guru di sekolah saya, katakanlah kalau saya kan guru kelas 4 seperti itu, Bu. Kalau misalnya saya berkolaborasi dengan, apa namanya, kelas 1 guru kelas 1 otomatis kayaknya kurang ya walaupun sama-sama modul ajar, cuman konten di dalamnya itu ya, apa namanya, berbeda. Saya akan koordinasi, kolaborasi mungkin dengan rekan guru yang lain seperti itu, dari sekolah lain tetapi yang sama-sama mengajar kurikulum, merdeka dan kelasnya kelas 4 seperti itu, Bu. Yang satu fase berarti ya. Iya Oke. betul, fase. Eh, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, sebetulnya itu menurut Bapak, guru itu lebih senang diperlakukan seperti apa, Pak? Untuk Baik. meningkatkan membuat modul ajar. Ya, dalam hal ini maksudnya diperlakukan maksudnya oleh kepala sekolah atau rekan guru atau siswa sendiri, Bu? Kalau ini apa namanya, Yang oleh kepala sekolah. Oh, oleh kepala sekolah. Iya. Ya, kita apa ya, diberi kelonggaran atau keleluasaan kepada diri kita untuk mengambil suatu katakanlah tindakan atas masalah kita, Bu. Katakanlah misalkan saya ingin berkolaborasi dengan rekan guru dari sekolah lain, itu ya diperbolehkan kayak gitu. Itu kalau misalkan kepala sekolah. Kalau misalkan rekan guru ya setidaknya mereka walaupun belum mengajar kurikulum merdeka ya setidaknya mereka itu ya ikut mempelajari dan membantu saya seperti itu, Bu. Ya ya pada hakikatnya kan ke depan juga mereka juga akan menggunakan kurikulum merdeka dan menggunakan modul ajar seperti itu. Oke. Intinya dibantulah kayak gitu. Uh, tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, sekarang berarti realnya ini rencana aksinya. Oke. Bapak rencananya mau bagaimana, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk meningkatkan kompetensi Bapak dalam menyusun modul ajar. Ya, karena ini juga merupakan bagi saya pribadi merupakan masalah yang urgent ya, Bu, ya, yang harus segera diselesaikan. Saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Tadi yang saya sampaikan dengan guru kelas 4 tetapi beda beda sekolah seperti itu. Mungkin dalam satu dapin, kebetulan dapin kami ada 10 sekolah. Nah, berarti kan, pemikiran saya ada 10 guru kelas 4 seperti itu. Nanti kita mungkin bisa semacam membuat, eee, perkumpulan atau katakanlah KKG khusus guru 4 atau semacam itu nanti kita mengembangkan modul ajar yang bisa kita manfaatkan di kelas kita, Bu, seperti itu. Kapan Kurang Bapak lebih dapat seperti itulah. melakukan hal tersebut? Nggih. Kapan Pak kira-kira dapat melakukan hal tersebut? Oke, ya saya rasa secepatnya lah ya, Bu, ya, karena ini juga ya itu tadi saya bilang urgent seperti itu. Mungkin karena ini, sekarang hari Jumat ya, mungkin hari Senin besok saya akan coba menghubungi rekan-rekan guru di gugus kami yang sesama kelas 4, guru kelas 4, kemudian nanti kita akan merencanakan, pertemuan seperti itu di minggu besok juga dan segera kita mengambil tindakan terkait dengan, penyusunan modul ajar bersama seperti itu, Bu. Insya Allah ya Senin besok lah ya mungkin kita bisa bisa berupaya untuk melakukan, apa yang tadi saya sampaikan, gitu, Bu. Ini kita sekarang sudah berada di ujung sesi. Nah, menurut Bapak, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita sekarang ini? Baik, Bu, ya saya, sekarang itu ya memiliki gambaran, Bu, dengan masalah yang saya miliki ini, bahwa saya itu tidak boleh apa namanya, bahwa kita itu mengalami kesulitan yang di mana kita sebenarnya juga mungkin ya rekan-rekan guru kelas 4 yang lain di sekolah lain juga memiliki masalah yang sama seperti itu. Jadi
saya lebih paham bahwa masalah saya ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang memiliki permasalahan atau memiliki katakanlah nasib yang sama seperti itu. Dan saya juga menjadi lebih yakin bahwa masalah ini nantinya dapat terselesaikan dengan baik seperti itu. Ya, katakanlah kalau kita belum bisa sendiri, kita harus bersama dengan orang lain. Seperti itu. Dan saya juga ini dalam benak saya, apa yang saya rasakan ini nanti karena mungkin juga tahun depan ada guru kelas lain yang mengalami hal yang sama, itu bisa melakukan hal yang sama juga dengan saya, bisa berkolaborasi seperti itu. Mungkin itu yang saya dapatkan dan lebih pentingnya saya memiliki rencana yang jelas Bu atas masalah yang saya miliki. Saya memiliki katakanlah rencana yang mungkin secara pemikiran saya bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat dan mungkin saya bisa memperkirakan permasalahan saya ini dapat terselesaikan dalam sekian kurun waktu ke depan seperti itu Bu. Begitu. Alhamdulillah, berarti Bapak sekarang sudah memiliki gambaran, sudah memiliki rencana. Berarti ini ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya ingin tahu bagaimana progres dan hasilnya. Baik Bu, iya. Terima kasih sekali Bu atas kesempatannya bisa ngobrol dengan saya. Saya menjadi lebih terbuka, kemudian saya juga memiliki solusi atas masalah saya. Terima kasih sekali Bu ini kesempatan dan waktunya. Iya. Oke. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak.